Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ruli Studio. Pada kesempatan kali ini saya membuat sebuah video sebagai petunjuk menggunakan project aplikasi inventory retail sederhana. Mari kita mulai tahap-tahapnya. Yang pertama adalah instalasi di local server. Setelah mendownload source code inventory retail, silakan copy ke folder SAM, htdocs. Kemudian buat folder dengan nama retail. Lalu paste di sini. Setelah itu ekstrak file di sini. Setelah itu hapus file dan folder yang tidak perlu. Selanjutnya buat database baru dengan nama retail. Setelah itu klik import. Lalu pilih file database yang sudah tersedia. Setelah database berhasil diimport, selanjutnya buka text editor untuk menyesuaikan konfigurasi URL dan database. Di sini saya menggunakan Sublime Text sebagai text editornya. Open folder retail yang ada di SAM, htdoc, retail. Lalu open. Lanjut. Masuk ke direktori administrator, application, config. Lalu klik file config php. Cari base garis bawah URL lalu ganti dengan localhost / retail. Konfigurasi selanjutnya adalah database. Klik file database php kemudian scroll ke bawah. Untuk hostname isi dengan localhost. User isi dengan root. Password dikosongi saja. Dan database-nya sesuaikan dengan nama database yang baru saja dibuat, yakni retail. Setelah selesai ulangi konfigurasi tadi di application bawahnya administrator. Selanjutnya bisa dicek di browser. Apakah instalasinya berhasil atau tidak? Nah, kalau sudah tampil halaman login seperti ini, berarti instalasinya sudah berhasil. Sekarang kita akan mencoba masuk ke halaman administrator. Dengan data login sebagai berikut. Ini adalah beberapa menu yang tersedia. Pertama sekali kita akan masuk ke menu user. Coba tes tambahkan user baru. Masukkan informasi user yang dibutuhkan. Mulai dari nama user, email user, password user,
Dan pilih level user. Setelah itu simpan. Jika terjadi kesalahan dalam memasukkan informasi user, kita bisa edit dan memperbaiki datanya. Masukkan satu data user lagi. Dan jika data sudah tidak diperlukan, kita bisa menghapusnya. Fitur selanjutnya adalah fitur customer. Tambahkan beberapa customer baru. Masukkan informasi customer yang dibutuhkan, seperti nama, telepon, dan alamat customer. Lalu simpan. Tambahkan kembali beberapa data customer yang dibutuhkan. Setelah itu masuk ke menu supplier. Tambahkan supplier baru. Masukkan informasi supplier yang dibutuhkan, seperti nama, telepon, dan alamat supplier. Setelah itu simpan. Tambahkan kembali beberapa data supplier yang dibutuhkan. Fitur selanjutnya adalah manajemen produk. Masuk ke menu kategori. Tambahkan beberapa kategori baru yang dibutuhkan. Setelah input kategori selesai, persiapan terakhir agar bisa transaksi adalah input data produk. Masuk ke menu produk. Input data produk baru. Masukkan beberapa informasi produk yang dibutuhkan, seperti nama produk, kode, kategori, dan stok. Lalu simpan. Tambahkan kembali beberapa produk yang akan digunakan transaksi.
Setelah selesai memasukkan beberapa produk, maka fitur transaksi sudah bisa digunakan. Transaksi pertama adalah transaksi pembelian. Masuk ke menu transaksi lalu tambahkan transaksi baru. Masukkan informasi transaksi yang dibutuhkan. Seperti tanggal transaksi. Pilih supplier. Lalu pilih salah satu produk. Kemudian masukkan harga, kuantiti, lalu simpan. Jika produk lebih dari satu, pilih produk lain untuk ditambahkan. Setelah itu simpan. Kita bisa edit dan memperbaiki data transaksi jika terjadi kesalahan input, atau menghapus data jika tidak dibutuhkan. Kita akan mencoba beberapa transaksi pembelian. Fitur selanjutnya adalah transaksi penjualan. Fitur ini biasanya diterapkan pada aplikasi kasir, di mana petugas berhadapan langsung dengan pembeli. Dia akan input barang yang disodorkan pembeli untuk melakukan pembayaran pada kasir. Masuk ke menu penjualan. Lalu tambahkan penjualan baru. Titik. Sebelum lanjut input data, kita akan memantau printer stroke melalui kamera di luar monitor. Kita akan menghubungkan kamera ke monitor. Di sini saya menggunakan aplikasi AirDroid. Nah, sudah terhubung. Nyalakan printernya. Kemudian kita akan mencoba transaksi penjualan. Masukkan tanggal. Pilih customer. Kemudian pilih beberapa produk.
Setelah memilih produk, maka total tagihan secara otomatis mengkalkulasi. Selanjutnya masukkan jumlah pembayaran. Sistem akan secara otomatis menghitung kembalian atau kekurangan. Setelah itu, klik simpan. Ketika tombol simpan diklik, maka data transaksi akan langsung tercetak pada struk. Jika ingin mengulangi cetak struk, kita bisa klik tombol printe untuk preview struk. Dan klik cetak untuk mencetak struk penjualan. Nah, demikianlah tutorial penggunaan aplikasi sistem inventory retail. Semoga bermanfaat.